Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bin Khalil, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UINSA Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 062 30 8 25 461. Pada hari ini tanggal 8 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya di SDN Wage 2 kelas 6 dengan materi bab halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bagi anak-anak yang memimpin, silakan boleh maju ke depan. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran anak-anak. Yang Bapak panggil silahkan mengangkat tangannya. Abdil, Aisyah, Akbar, Anibita, Anibia, Akila, Araisha, Ashifa, Aufat, Ailen, Bima, Brian, Khaira, Khairina. Oh, hari ini LT nak ya. Oke, anak-anak yang hari ini melaksanakan LT, kita doakan pulang besok membawa juara. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya Dafa, Gibran, Gisa, LT juga ya. Hakam, Jarvis,
Halisa? Oh ya, LT2 ya. Lionel? Marisa? Okta? Prabu? Pranaja? Riki? Rifki? Rosa? Rian? Sarlen? Siti. Oke. Jadi yang ikut RT ini 4 anak ya. Irin, Siti, Giza dan Kalisa ya. Semoga anak-anak yang RT hari ini pulang membawa juara utama. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak di sini mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah sampai susun bersama-sama terlebih dahulu. Ya, ada apa saja? Di antaranya yaitu ketika bertanya mengangkat tangan. Ketika mau meninggalkan ruangan izin terlebih dahulu. Baik, luar biasa. Nah, sebelumnya di sini Bapak mau tanya, masih ingatkah dengan pembiasaan 7 anak Indonesia hebat? Kurang Bapak masih ingat nggak? Masih ya. Nah, di sini Bapak mau tanya-tanya ya. Untuk lagunya masih ingat? Enggak ya, tidak apa-apa. Oke, yang pertama dulu yang sudah kita pelajari. Apa nak yang pertama? Bangun pagi. Apakah anak-anak hari ini sudah bangun pagi? Kira-kira setelah bangun pagi apa yang kalian lakukan? Langsung sholat, wudu, mandi. Oke, pasti anak-anak memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ada yang langsung sholat, ada yang mungkin membersihkan kamar tidur, ataukah kamar tidur dibiarkan berantakan? Tidak nak ya. Itu juga harus dirapikan ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Yang pertama adalah bangun pagi. Pagi jam berapa tadi? Jam 5. Ada yang jam 6? Tidak ada ya. Karena jam 6 sudah sampai sekolah, hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Cukup. Nah, selanjutnya yang kedua ada apa nak? Setelah bangun pagi, beribadah. Ya, karena kita semuanya di sini umat Islam, pasti kita telah melaksanakan sholat. Sholat apa kira-kira kita laksanakan tadi? Sholat subuh. Berapa rakaat? 2. Apakah ada yang nggak sholat di sini? Alhamdulillah semuanya sholat ya. Terus yang ketiga apa kira-kira? Mandi. Kebiasaan hebat yang nomor 3 adalah berolahraga. Anak-anak semuanya, apakah pagi ini sudah melakukan gerakan-gerakan? Sudah apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Berolahraga itu tidak harus angkat barbel nah ya. Nggak harus lari putar 10 putaran, enggak. Gerakan-gerakan kecil yang kita lakukan, entah itu pemanasan, entah itu jalan kaki, gerakan-gerakan ringan, jalan dari kamar mandi ke ruang tamu, itu juga merupakan olahraga. Baik, selanjutnya saya pengen cek semangat dulu, biar anak-anak tambah semangat pagi ini, biar nggak ngantuk, ya. Setuju? Setuju ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5.
Sekali lagi, ada yang masih ngantuk bermalas-malasan ya. Biar tambah semangat kita belajar pagi hari ini. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Enggak ada ya, sampai 5 saja ya. Baik, sekarang selanjutnya silakan anak-anak dilihat di monitor. Oke. Di sini Bapak mau tanya, pernahkah kamu pergi ke supermarket? Pernah. Bersama siapa ke sana? Bersama orang tua. Ada yang bersama ibu, bersama ayah, ada juga bersama dengan teman. Nah, biasanya anak-anak kalau ke supermarket itu ngapain? Jajan, berbelanja. Oke. Pasti kita ke supermarket juga ada tujuan ya, yaitu berbelanja. Ya. Nah, selanjutnya, apakah semua makanan yang dijual di supermarket bisa dikonsumsi oleh umat Islam? Tidak. Kenapa? Bagus, katanya temanmu biasanya ada kandungan babi. Luar biasa, kita beri tepuk tangan itu. Oke, luar biasa ya. Ada jawaban lain nggak selain mengandung babi? Ada yang berani? Belum dihalalkan oleh MUI. Belum dihalalkan oleh MUI. Luar biasa. Oke, ada jawaban lain? Enggak ya? Oke, baik. Nah, bagus. Dari jawaban teman-teman tadi ada yang menjawab kemungkinan ada kandungan babi, ada juga belum dihalalkan MUI. Karena yang dijual di Indomaret itu tidak semua makanan halal, betul. Mengapa? Karena di Indomaret terkadang ada yang menjual yang namanya minuman keras. Apakah itu halal dikonsumsi? Tidak. Terus juga di Indomaret menjual makanan kucing. Ada yang mau makan kucing? Tidak ada kan ya? Nah, kalau untuk kucing itu halal, tapi tidak halal untuk dikonsumsi manusia. Ya. Nah, silakan diamati kedua gambar yang Bapak tampilkan di layar. Sudah diamati, sudah kelihatan yang bagian belakang? Kelihatan ya? Oke. Yang gambar kiri itu ada gambar apa nak? Belalang.
Yang nomor sebelah kanan, yang samping kanan itu gambar apa anak-anak? Ikan. Menurut anak-anak semuanya, bagaimana mengkonsumsi hukum hewan di atas? Yang berani angkat tangan. Yang berani angkat tangan. Oke. Apakah boleh nak? Tidak boleh. Sebentar nak ya. Sebentar nak. Sabar. Nah, ada yang tahu nggak hari ini itu kita belajar tentang materi apa? Halal kan? Haram. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi halal dan haram, di sini Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah anak-anak mampu mengklasifikasikan makanan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nanti siswa mampu menganalisis alasan halal dan haram pada makanan. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang halal dan haram dengan kehidupan sehari-hari melalui studi kasus. Nah, tadi kita sudah belajar mengamati tentang dua hewan ini tadi kan? Iya, ada hewan ikan dan belalang. Apakah ini aman dikonsumsi oleh umat Islam? Angkat tangan coba yang berani jawab. Yang lain, baik ada Mas Bina yang mau. Itu yang nggak aman, kalau ikan aman sih. Terima kasih. Kalau Mas Bima bilang belalang itu tidak aman, begitu Mas ya. Kalau ikan aman. Kita beri tepuk tangan dulu tuh Mas Bima ya. Setelah berani menjawab pertanyaan dari Bapak. Kita tampung dulu jawabannya. Ada jawaban lain tidak tentang menyikapi dua hewan ini? Ayo, silakan. Menurut Mas Lionel, ada hewan belalang dan ikan. Nah, hewan ini kalau dikonsumsi oleh umat Islam, apakah boleh atau tidak? Ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Mana yang boleh Mas Lionel? Yang gambar ikan. Gambar ikan. Kalau gambar belalang bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Beri tepuk tangan untuk Mas luar biasa, sudah berani menjawab ya. Sekarang yang coba dari yang perempuan satu, kan tadi kan sudah laki-laki. Sekarang coba yang perempuan. Bagaimana Mbak Ailen? Nah, Mbak Ailen ini anak yang hebat ya. Iya, coba Mbak Ailen bagaimana pendapat mengenai dua gambar itu? Tahu Pak, jawabannya ikan halal, terus belalang haram. Oh gitu. Baik. Ternyata Mbak Ailen jawabannya sama dengan teman-teman yang lain. Kalau ikan halal, kalau belalang haram. Kita beri tepuk tangan dulu Mbak Ailen. Oke lah ya. Sekarang kita kupas satu persatu tentang hewan belalang
dan ikan. Pengen belalang dulu atau ikan dulu? Ikan dulu ya. Ikan. Ikan ini merupakan binatang yang halal, ya. Baik kondisi ikan itu kondisinya masih hidup, ya, atau sudah menjadi bangkai. Itu merupakan binatang halal, ya. Jadi binatang apapun yang berada di dalam lautan, entah itu cumi, ikan paus, ikan apa banyak kan? Ada ikan bandeng. Memang bandeng itu di laut? Ada bandeng apa? Ikan nemo ya dan sebagainya. Gurita, nah itu merupakan binatang halal, baik mati maupun bangkai. Jadi yang ada di laut itu kalau dikatakan sebanyak itu semuanya halal dikonsumsi manusia, kecuali yang beracun ya. Kalau beracun nggak boleh dikonsumsi. Oke, ya. Sudah paham ya ikan ini ya? Paham, alhamdulillah. Yang kedua, ada gambar apa nak tadi? Nah, belalang halal apa haram? Halal apa haram? Coba yang mengatakan halal angkat tangan. Yang mengatakan halal angkat tangan. Haram. Halal, haram, halal, haram. Ternyata semuanya berpendapat, bersetuju. Para ulama-ulama ini menyatakan bahwa halal, haram. Ulama-ulama yang ada di SDN Wage 2 ini menyatakan haram. Coba kita lihat bersama-sama, halal atau haram. Nah, ya, jawabannya di luar prediksi anak-anak. Ternyata ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang menyatakan bahwa dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. Bangkai apa maksudnya? Belalang dan ikan. Dan 2 darah-darahnya siapa? Ikan dan belalang. 2 bangkai yaitu bangkai belalang dan ikan. Sedangkan 2 darah yaitu limfa dan hati. Jadi anggota tubuh yang terdapat pada ikan dan belalang, jika itu kondisinya mati ataupun hidup, halal dikonsumsi umat Islam. Mengapa seperti itu? Karena di dalam ikan dan di dalam belalang mengandung protein tinggi. Bahkan banyak di daerah Bantul, Gunung Kidul, Yogyakarta itu masih banyak orang-orang mengkonsumsi yang namanya sate belalang. Rasanya sangat lezat, sangat nikmat, seperti udang. Kalau anak-anak punya rezeki, ada wisata jalan-jalan ke sana, bisa mencicipi kuliner khas Gunung Kidul, yaitu belalang, sate belalang. Oke. Nah, di sini Bapak ada video, ya, video tentang materi halal dan haram. Silakan disimak dengan baik. Hewan belalang bagaimana hukum mengkonsumsi hewan di atas? Baik, adalah segala tentang pengertian halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam
untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi ataupun dilakukan. Nah, dasar hukum yang kita gunakan yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum utama yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan pedoman umat Islam. Dan yang kedua yaitu ada hadis. Hadis ini merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik ucapan, perbuatan maupun penetapan. Itulah yang dinamakan hadis. Yang ketiga yaitu adalah ijtihad. Ijtihad yaitu merupakan pengerahan segala upaya pemikiran dari seorang ulama untuk menentukan suatu hukum. Nah, adapun halal haram itu ada beberapa aspek. Yang pertama, karena zat asalnya. Maksudnya yaitu Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, babi. Hal ini telah Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Yang kedua yaitu karena sifat asalnya. Maksudnya yaitu sifatnya itu berbentuk buruk, jahat, judi ataupun syirik yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan bersifat buruk. Kira ya, tadi anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran yang Bapak buat mengenai materi halal dan haram. Oke. Apa sih halal itu? Iya, sesuatu yang boleh dikonsumsi, dilakukan oleh umat Islam. Oke. Kalau haram tadi apa, Nak? Iya. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan dan dilakukan. Baik, luar biasa. Dan haram adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, dikonsumsi atau dilakukan oleh umat Islam. Nah, sebab halal dan haram yaitu tadi zat asalnya. Maksudnya yaitu zat asalnya ya memang asalnya itu haram. Apapun kondisinya tetap haram. Walaupun dicuci berkali-kali, walaupun dengan air yang mengalir tetap haram. Seperti halnya bangkai babi, daging babi. Ya, daging babi itu memang zatnya sendiri Allah sudah mengharamkan. Yang kedua sifat asalnya yaitu sifat yang berbentuk buruk seperti sifat jahat, judi, musyrik, itu juga merupakan perbuatan yang haram. Yang ketiga yaitu prosesnya. Barang halal bisa menjadi haram kalau prosesnya tidak baik. Contoh seperti halnya ada orang menyembelih hewan ayam tanpa menggunakan basmalah. Daging yang kita konsumsi itu menjadi haram. Baik.
atau haram. Kecuali nah, dasar hukum yang kita gunakan tadi yaitu pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu merupakan sumber yang paling utama pedoman bagi umat Islam. Yang kedua yaitu hadis. Hadis yaitu segala perilaku, ucapan maupun perbuatan atau ketetapan yang berasal dari Rasulullah itu disebut hadis. Dan yang ketiga yaitu ijtihad, yaitu pengerahan pemikiran ulama untuk membuat sebuah hukum syariat agama Islam. Nah, yang ada di Indonesia ini ada bentuk ijtihad dari para ulama. Ya, jadi biasanya produk di dalam kemasan itu ada tanda yang dilabeli MUI, yaitu seperti ini, tanda halal. Ini bentuk ijtihad para ulama. Baik, selanjutnya Bapak di sini ada beberapa benda konkret atau benda yang dapat sampai amati. Nah, saya akan membagikan produk di sini. Silakan anak-anak nanti mengamati dari produk ini. Apakah terdapat label halal MUI atau tidak? Ya, silakan diamati per kelompoknya masing-masing. Hanya diamati nak ya. Silakan dilihat pada label halal atau tidak. Silakan diamati dulu. Sudah diamati gambar-gambarnya? Sudah. Kelompok satu mana? Oke. Bagaimana dengan kelompok satu? Apakah ada label MUI? Ada. Ada? Oh iya ada. Berarti itu aman dikonsumsi nak ya. Untuk kelompok dua mana kelompok dua? Oke. Apakah ada label MUI-nya di situ? Ada. Ada mana Mbak? Oke, baik. Kelompok tiga mana? Oke. Apakah ada label MUI-nya di situ? Ada. Mana Mas? Oh, tengah-tengah. Kelompok empat mana? Oh, kelompok empat di sana. Kelompok empat. Apakah ada label MUI-nya di situ? Sebelah mana? Oh, ada ya. Berarti itu aman dikonsumsi umat Islam ya. Selanjutnya kelompok 5. Di mana kelompok 5? Apakah menemukan label MUI-nya? Sebelah mana Mas? Oke. Ada ya. Yang kelompok 6 mana? Oke. Apakah sudah menemukan label MUI-nya? Sebelah mana? Sebelah kanan. Baik, dan ketemu. Yang kelompok terakhir, nah, apakah sudah menemukan label MUI-nya? Sebelah mana? Oh iya, alhamdulillah. Apakah anak-anak pernah menemukan produk yang belum ada cap halalnya? Apakah pernah yang menemukan? Gak ada. Pernah? Coba yang pernah angkat tangan. Oke. Mas Hakam pernah melihat
produk yang tidak ada label halal dari MUI. Itu kira-kira apa, Mas? Rokok. Oh, betul. Apakah rokok ada MUI-nya? Tidak ada. Mengapa? Soalnya mengandung nikotin. Mengandung nikotin, berbahaya bagi kesehatan. Terus apa lagi? Oke, Mas Lionel mau menjawab ini. Minuman beralkohol. Minuman beralkohol luar biasa, ya. Nah, minuman beralkohol katanya Mas Lionel ini tidak ada label MUI-nya. Apakah betul? Betul. Mengapa seperti itu? Apa dampaknya pada tubuh? Karena alkoholnya. luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Yafi dan teman-teman yang lain. Karena katanya Mas Darwis, karena mengandung alkohol. Alkohol itu dapat memabukkan. Ya, kalau memabukkan membahayakan bagi kesehatan. Seperti halnya tadi rokok, apalagi jadi alkohol, minuman keras, ini semuanya produk-produk yang membahayakan bagi tubuh manusia. Dan itu tidak aman dikonsumsi, terutama umat Islam. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Apa itu Pak LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan sebuah produk dari Bapak, ya. Dan perlu diketahui bahwa pengelompokan ini berdasarkan kemampuan anak-anak yang sudah saya tes sebelumnya, ya. Sebelumnya sudah saya tes anak-anak, jadi ini sudah Bapak kelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil, ya. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan ya Indomie, ya. Namanya Indopaki di sini, ya. Ya. Nah, di dalamnya ini ya nanti setiap kelompok akan mendapatkan Indopaki, ya. Nah, di dalamnya ini terdapat potongan gambar yang nantinya akan ditempel di lembar kerja. Setiap anak ini nantinya mendapatkan potongan gambar dan ini akan didiskusikan di dalam kelompok kecilnya. Gambar ini nanti setelah dipotong ditempelkan, ya. Nah, berikut ada LKPD-nya, lembar kerja peserta didik tentang halal haram. Petunjuknya yaitu yang pertama, nanti kelompok ini ditulis depannya kelompok berapa. Kalau kelompok 1 ya kelompok 1, kelompok 2 ya kelompok 2, dan seterusnya. Nah, lembar ini merupakan lembar kerjanya nanti. Jadi setelah sampai gunting gambar-gambar yang di dalam Indopaki tadi, itu kan terdapat ada gambar-gambar, digunting kemudian ditempelkan dan berikan alasan mengapa itu halal atau mengapa itu haram. Bisa dimengerti? Bisa ya. Kalau bisa dimengerti, Bapak akan saya bagikan terkait LKPD-nya. Nah, setelah nanti anak-anak mengerjakan ini, saya akan melaksanakan presentasi per kelompoknya. Ya, presentasinya di tempat duduk masing-masing. Ya, cukup berdiri saja di tempat duduk, misalkan kelompok 1 berdiri di situ, ya. Dan setiap kelompok nanti
tidak diperkenankan untuk menyebut barang yang sudah disebutkan kelompok sebelumnya. Jadi misalkan kelompok Mbak Marisa menyebutkan makanan bakso. Nah, berarti kelompok 2 tidak boleh menyebutkan makanan bakso, cari makanan yang lain karena di dalamnya terdapat banyak gambar. Paham ya? Baik, kalau gitu Bapak akan membagikan RKPD-nya. Jangan dibuka dulu, nanti kita buka bersama-sama. Jangan dibuka dulu nak ya. Baik, selanjutnya semuanya diangkat dulu minyak. Semuanya pasti sudah mendapatkan mie yang berisi tentang gambar-gambar yang akan kita tempel, akan kita kerjakan hari ini. Baik, turunkan kembali. Sebelum kita kerjakan, kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan, dibuka. Hati-hati nak ya, khawatir nanti gambarnya kepotong. Iya, silakan dibuka. Iya. Nah, LKPD yang sudah bagikan itu silakan dilepas atasnya itu. Iya, dibagi per kelompoknya masing-masing. Ini untuk covernya nak ya, cover per kelompok ya. Nah, ini satu. Silakan peralatan guntingnya dikeluarkan sama lemnya. Ya. Silakan didiskusikan di kelompoknya. Ada yang kita bawa gunting. Ya, silakan keluarkan nak guntingnya nak, bisa kita bersama ya, tidak kesulitan. Oh iya, di gunting ujungnya aja tak apa-apa. Iya, boleh digunting. Ada kesulitan? Tidak ada ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada ya. Coba jangan dulu.
Kelompok berapa ini? Kelompok 7, apakah ada kesulitan? Nah, ada. Mas Bima bawa gunting? Bawa ya. Boleh. Urutannya nggak sama, ya, nggak harus sama, boleh diacak. Yang terpenting lembar kerja yang sudah Bapak sediakan di semua. Ya enggak. Ada kesulitan kelompok 1? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Boleh, ya, yang terpenting dilengkapi dengan itunya.
Ada kesulitan? Tidak ada ya. Ya. Nanti perwakilan satu saja. Setiap kelompok penyusunannya harus sama ya, karena itu kelompok, jadi harus ada diskusi. Usahakan harus berdiskusi dengan satu kelompok, jadi nanti yang ditempel itu sama, karena kita kan satu kelompok. Iya. Misalkan nomor 1 pengen nempel gambar kucing, semuanya kucing. 2 apa ya, dan selanjutnya.
mohon kursi. Oke nak ya, kurang 10 menit lagi waktunya. Silakan dikerjakan. Kalaupun memang ada kesulitan, silakan sampaikan. Gunakan waktu sebaik mungkin.
iya. Oh iya. Iya, ada apa Mas Brian? Oh iya, ada apa? Jangan lupa dikasih alasannya ya. Ayo, waktu kurang 7 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Agak dipercepat. Waktu kurang 5 menit lagi. Ayo agak cepat ya. Agak cepat. Karena kalau nggak selesai ini pengaruh ke nilai inputnya loh ya. Silakan dipenuhi dulu. Ayo cepat, kurang 5 menit.
Waktu tinggal 3 menit lagi. Ayo, agak cepat nah. Untuk hasil potongannya, anak-anak bisa merapikan kembali nantinya supaya tidak menjadi sampah di kelas anak-anak. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul sekali. Tetap kita jaga kebersihan kelas kita. Ya. Oke, cukup selesai. Oke ya. Nanti
anak-anak setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di tempat masing-masing. Jadi cukup satu anak yang berdiri menyebutkan satu produk, dan produk ini tidak boleh sama dengan kelompok yang lain. Misalkan ya, Abdil hari ini menyebutkan tentang tikus dan alasannya. Berarti kelompok yang lain memilih produk yang lain atau gambar yang lain. Kan di sini tadi banyak gambar kan Nak ya? Ya, paham maksud Bapak Nak ya? Paham ya? Baik, bisa kita mulai Nak ya. Dari kelompok 1 kita akan presentasi hasil dari diskusinya. Silakan kelompok 1 berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tabel makanan kelompok pertama. Alkohol karena mengandung zat yang membahayakan bagi tubuh. Haram. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Oke, sekarang kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Susu halal karena susu mengandung vitamin, maka baik untuk kesehatan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3 di mana? Oh, ada di sana. Oke. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan suka, haram, dan halal. Alkohol haram terus haram dikarenakan pakainya yang bau dan tidak diperbolehkan. Oke, benar tikus halal? Benar tikus haram? Ya. Benar Nak ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Kelompok 4 mana? Oh, dari sana kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4. Saya akan mempresentasikan haram dan halal. Pertama, gambar ular. Gambar ular dianggap hewan buas dan beracun dan tidak aman dikonsumsi oleh umat Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok selanjutnya, kelompok berapa? 5 mana 5? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari mengajukan prestasi dari kelompok sawi halal karena bernutrisi dan sehat bagi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 6 ada di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 6 mau mempresentasikan tentang halal dan haram. Ikan halal karena ikan memproduksi protein yang banyak dan diperbolehkan oleh umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang halal dan haram. Cacing adalah hewan haram karena menjijikkan dan tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, akan saya ulas satu persatu ya, dari keseluruhan anak ini tadi. Jadi kelompok 1 tadi sudah menyebutkan tentang minuman beralkohol. Mengapa ini haram? Karena memabukkan, berbahaya bagi tubuh manusia. Yang kedua tadi kelompok 2 yaitu tentang susu. Susu ini halal nak ya, karena menyehatkan bagi tubuh kita semuanya. Terus untuk kelompok 3 tadi binatang tikus, betul ya? Oke, tikus mengapa haram? Betul haram ya? Karena menjijikkan. Oke ya, jadi haram ini. Terus untuk kelompok 4 tadi ular nak ya, betul ya? Ular ini haram, kenapa? Karena beracun, tergolong binatang buas yang memiliki taring. Oke, yang kelima ada tadi sawi nak ya, betul ya? Tanaman sawi ini halal, mengapa? Karena menyehatkan. Yang keenam tadi kelompok 6 ikan nak ya. Nah ikan tadi halal ya, tadi sudah Bapak sampaikan di awal bahwa ikan itu halal dikonsumsi. Yang ketujuh tadi cacing. Nah halal apa haram? Haram. Karena cacing itu hewan yang menjijikkan. Oke, anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, memilih makanan halal dan haram ini sangat dianjurkan oleh agama Islam. Karena dengan memilih makanan halal dan haram itu sama dengan kita mencintai diri kita, mencintai tubuh kita, mencintai organ di dalam diri kita. Nah, itu merupakan bukti cinta kita terhadap diri dengan cara memilih makanan yang halal dikonsumsi. Baik, luar biasa.
Nah, apakah masih semangat hari ini anak-anak? Masih ya. Coba kita tetap semangat dulu biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yang kompak sekali lagi. Tepuk semangat. Iya. Nah, ini Bapak ada sebuah game. Nah, ya, game ini nantinya akan secara berkelompok, ya, seperti kelompok yang sudah Bapak bagi tadi. Ada kelompok 1 sampai kelompok 7. Nah, saya tulis dulu. Nanti cepet-cepetan jawab. Yang jawab tadi seperti di awal angkat tangan. Ya, jangan langsung enggak ya, langsung angkat biar kondusif. Saya tulis dulu kelompok 1. Kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke ya, kita ikuti bersama-sama. Yang bisa menjawab pertanyaan angkat tangan, sebutkan nama dan kelompok. Ya, paham nggak ya? Bisa kita mulai? Ya. Angkat tangan. Oke, kelompok 1. Silakan. Sebutkan 2 contoh makanan yang halal. Roti tawar, ikan bakar. Jawabannya dari temanmu roti tawar dan ikan bakar. Apakah betul halal? Betul. Tepuk tangan. Kelompok 1. Oke ya. Kita lanjut. Ya. Cepat-cepat angkat tangan. Kelompok berapa ini? Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang Jahat. Yang jahat. Betul? Betul. Yang buruk atau yang jahat. Kelompok berapa ini? 5. Oke. Sekali lagi. Cepat-cepatan ya. Kelompok berapa ini? Oke, kelompok 2. Apa saja dasar hukum halal dan haram? Al-Quran, hadis, istirahat, Apakah betul jawabannya dasar hukum Al-Quran, hadis dan istihad? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Lanjut. Apa kepanjangan dari MUI? Coba yang belum ini. Apa nak?
Muslimat ulamanya. Apakah betul muslimat umat Indonesia? Majelis Ulama Indonesia. Apakah betul Majelis Ulama Indonesia? Betul. Jawabannya Majelis Ulama Indonesia. Kelompok berapa tadi yang jawab? 4. Luar biasa. Oke. Sekali lagi yang terakhir Nak, ya. Oke. Yang dibaca dulu. Tergolong karena Dan menjijikan. jawabannya menjijikan, betul? Betul. Kaki jadi tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kelompok berapa tadi? 6. Oh, 6 luar biasa. Oh, berapa 5? Nah, oke, anak-anak sudah hebat semuanya. Baik, sekarang Bapak akan membagikan penilaian, yang mana penilaian itu sudah Bapak kelompokkan sebelumnya, ya. Nah, Bapak akan melaksanakan penilaian sumatif hari ini, ya. Silakan dikeluarkan pensilnya. Ini ada. Nah, hari ini Bapak akan membagikan penilaian sumatif, ya, berdasarkan kemampuan anak-anak, ya. Jadi nanti anak-anak setiap kelompok ini mendapatkan soal yang berbeda, ya. Dikerjakan sendiri-sendiri Nak, ya, karena setiap teman ini berbeda. Oke, bagi anak-anak yang sudah Bapak bagikan, silakan dikerjakan.
Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Oke. Lima menit lagi hasil tugasnya kita kumpulkan. 5 menit lagi. Ya, silakan dikerjakan dulu anak-anak.
1 menit lagi. Silakan setelah ini dikumpulkan tugasnya. Ayo dikerjakan dengan baik, karena setiap siswa memperoleh soal yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Baik, silakan dikumpulkan kembali. Dikumpulkan. Ayo. Ditata permeja. Ditata permeja, nanti Bapak ambil. Ditata. Oke, nak ya. Baik. Hari ini anak-anak sudah belajar materi tentang halal dan haram, ya. Anak-anak sudah bisa membedakan mana yang tergolong itu halal, mana juga tergolong itu haram, ya. Jadi setelah kita belajar ini, harapan dari Bapak, anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dengan memilih makanan yang halal dan haram. Itu sama dengan kita mencintai diri kita dan mencintai keluarga kita, ya. Jadi saling mengingatkan kepada saudara kita apabila ya hendak mengkonsumsi makanan yang diharamkan, kita sebagai anggota keluarga wajib mengingatkan bentuk cinta kita terhadap anggota keluarga. Baik, anak-anakku semuanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia? Senang? Ada yang sedih hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah, kalau hari ini anak-anak belajarnya senang. Apa yang paling sulit yang kalian temui ketika belajar hari ini? Apakah tidak ada? Tadi di awal anak-anak bilang kalau belalang itu haram. Itu juga termasuk kesulitan, ya kan? Nah, setelah kita belajar, akhirnya kita memahami. Nah, menurut anak-anak, apa dari kita awal sampai akhir tadi, apa yang paling berkesan pembelajaran hari ini? Apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan menurut sampean hari ini? Ya, apa nak? Pemahaman halal dan haram. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk teman kalian semua. Oke, nah untuk selanjutnya jangan lupa ya belajar untuk bab jasa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab ya, sebagai pertemuan minggu depan ya. Jadi anak-anak bisa belajar dulu di rumah,
untuk mempersiapkan materi apa tadi Nak? Iya, jasa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pesan dari Bapak, jangan lupa jaga kesehatan, ya. Makan makanan bergizi, makan yang sehat, ya. Terus juga berolahraga. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama dengan tujuan dan harapan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman silakan dipimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum pulang. Doa mulai. Terima kasih Mbak Sarah telah dipimpin doanya. Terima kasih dan mohon maaf dari Bapak barangkali ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.